Bagaimana jika seorang penegak hukum justru menjadi seorang pencuri? Lebih parah lagi, bukan emas, bukan uang, tapi ayam. Tapi jangan salah, kisah ini jauh lebih rumit dari sekadar kelaparan atau iseng belaka. Ada hutang, ada tekanan, dan ada pilihan yang berakhir dengan konsekuensi fatal. Bagaimana bisa seorang polisi berakhir seperti ini? Dan apa yang terjadi ketika ia tertangkap basah oleh warga? Sebuah kisah yang akan membuka mata kalian tentang keadilan, keputusasaan, dan harga sebuah kesalahan. Simak cerita ini sampai akhir karena kejutan terbesar belum datang. Di kota kecil Sukamaju, yang terkenal dengan lahan pertanian dan peternakan ayamnya, kehidupan sehari-hari berjalan dengan ritme yang tenang dan akrab. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional dan aroma harum dari masakan rumahan, hidup seorang pemuda bernama Andi. Andi dikenal sebagai sosok yang jujur, penuh semangat, dan memiliki mata tajam dalam mengamati setiap sudut kehidupan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar cerita-cerita tentang keajaiban serta kekecewaan yang menimpa warga Sukamaju, yang membuatnya terpacu untuk mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Andi bekerja sebagai jurnalis lepas lokal, yang tak segan menggoreskan pena demi menuliskan fakta-fakta yang seringkali tersembunyi di balik senyuman ramah masyarakat. Dengan laptop usang dan buku catatan setia di tangan, ia selalu berkeliling kota, mewawancarai warga, dan mengumpulkan cerita yang berpotensi mengguncang. Hari itu, sambil menikmati secangkir kopi hangat di warung pinggir jalan, Andi merasakan getaran aneh. Bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa ada rahasia gelap yang mulai mencuat dari sudut-sudut kota. Namun, tanpa menyadarinya, benih-benih cerita besar yang akan mengubah hidupnya sudah mulai ditanam di hati masyarakat Sukamaju. Dengan latar belakang yang kental dengan tradisi dan kehidupan sederhana, Andi tak hanya menjadi saksi bisu, melainkan juga penggerak yang rela mempertaruhkan segalanya untuk mencari kebenaran. Episode pertama ini membuka lembaran awal sebuah kisah yang akan mengungkap skandal mengejutkan. Sebuah rahasia yang mengaitkan oknum di balik seragam dengan peristiwa maling ayam dan utang ratus juta yang menggelengkan kepala. Sore itu, saat mentari mulai merunduk di balik perbukitan Sukamaju, Andi melanjutkan penelusurannya ke sudut-sudut kota yang selalu penuh cerita. Di sebuah kedai kopi kecil bernama Kopi Pelosok, Andi bertemu dengan Pak Joko, peternak ayam yang sudah lama menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya. Wajah Pak Joko tampak lelah dan resah. Ia menceritakan bagaimana ayam-ayamnya mulai menghilang secara misterius dalam beberapa minggu terakhir. Sejak beberapa waktu belakangan, ayam-ayam saya kian berkurang. Ada yang bilang, pencurian ini bukan sekadar soal ayam, tapi juga terkait dengan masalah utang yang menggantung di masyarakat, ujar Pak Joko dengan nada penuh kekhawatiran. Dari percakapan itu, Andi pun semakin penasaran. Ia teringat akan bisikan-bisikan yang ia dengar sejak awal, mengenai rahasia gelap yang menyelimuti pihak kepolisian di kota kecil itu. Di balik seragam yang selalu tampak tegas, tersembunyi kisah-kisah yang tak jarang berujung pada penderitaan warga. Andi pun merasa bahwa ada benang merah yang mulai terjalin antara hilangnya ayam-ayam dan utang ratus juta yang mulai mencuat di antara desas-desus. Dengan buku catatan dan kamera di tangan, Andi memutuskan untuk menggali lebih dalam lagi. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tak ada satupun kebenaran yang akan ia biarkan tersembunyi. Sementara kota Sukamaju tampak tenang dari luar, gelombang rahasia mulai menggerakkan arus cerita yang akan mengguncang kehidupan warganya. Malam itu, ketika udara Sukamaju mulai dingin dan senja merayap ke ujung kota, Andi sedang menyelesaikan laporan singkatnya tentang hilangnya ayam di pasar tradisional. Tiba-tiba, teleponnya berdering dari nomor yang tidak dikenal. Di seberang sambungan, terdengar suara serak yang memperkenalkan dirinya sebagai Rudi, seorang informan yang pernah bekerja di lingkungan kepolisian. Dalam percakapan singkat itu, Rudi mengungkapkan kabar mencengangkan. Seorang oknum polisi yang selama ini dikenal tegas dan disiplin, ternyata terlibat dalam aksi pencurian ayam. Menurut Rudi, motif di balik perbuatan itu jauh lebih dalam dari sekadar keinginan materi. Ia terjerat utang ratusan juta rupiah karena investasi bodong yang gagal.
Dengan nada mendesak, Rudy meminta Andi untuk segera menyelidiki dan mencari tahu kebenaran di balik skandal yang bisa mengguncang kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Andi, dengan naluri jurnalistiknya yang tajam, langsung mencatat setiap detail pembicaraan, meskipun di balik keheningan malam itu terselip kekhawatiran yang semakin menghantui. Di benaknya, terlintas tekad kuat untuk mengungkap fakta yang selama ini tersembunyi, meski harus melangkah ke zona abu-abu yang penuh risiko. Keesokan harinya, Andi bergegas menuju lokasi yang disebutkan Rudy, sebuah gudang tua di pinggiran Sukamaju yang selama ini jarang mendapat perhatian. Gudang itu tampak sunyi, dengan dinding-dinding kusam dan pintu besi yang berkarat, menyimpan banyak rahasia. Setelah menyelinap masuk dengan hati-hati, Andi menemukan pemandangan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tumpukan ayam yang dikurung secara ilegal, catatan keuangan yang mengabarkan transaksi mencurigakan, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya aktivitas pencurian yang terorganisir. Tidak hanya itu, jejak kaki di lantai berdebu seolah menunjukkan pergerakan seseorang yang mengenakan seragam, sesuatu yang tidak mungkin diabaikan. Di balik kesunyian gudang, Andi semakin yakin bahwa kasus ini bukan sekadar pencurian biasa, melainkan bagian dari jaringan korupsi yang lebih besar. Dengan bukti-bukti awal di tangannya, konflik yang telah lama tersembunyi kini mulai mencuat ke permukaan, menuntut keadilan dan kebenaran di tengah ketidakpastian yang mengancam reputasi aparat kepolisian. Langkah Andi untuk mengungkap kebenaran semakin berat, namun semangatnya untuk menyuarakan keadilan tak pernah padam. Episode ini menandai awal dari perjalanan berbahaya yang akan membawa Andi ke dalam pusaran intrik dan rahasia kelam di balik seragam polisi. Malam itu, ketika angin dingin Sukamaju mulai berhembus kencang, Andi tengah larut dalam penyusunan laporannya. Sambil menatap layar laptop usang di ruang kerjanya yang sederhana, telepon tiba-tiba bergetar. Pesan anonim muncul dengan kata-kata yang mengguncang. Berhenti menggali rahasia itu, atau kamu akan menyesal. Jantung Andi berdegup kencang, namun semangat jurnalistiknya tak surut. Pesan itu jelas merupakan peringatan bahwa jejak yang ia kejar telah membuatnya berada di bawah sorotan kekuatan gelap yang tak terduga. Di pagi berikutnya, Andi pun mengatur pertemuan rahasia di sebuah kafe sepi. Di sana, ia bertemu dengan seorang saksi yang pernah bekerja di lingkungan kepolisian. Dengan suara bergetar namun penuh tekad, saksi itu mengungkapkan bahwa di balik kasus pencurian ayam ini, terdapat jaringan korupsi besar yang merambah hingga ke tingkat pimpinan. Informasi tersebut membuka mata Andi bahwa skandal yang tengah terjadi jauh lebih kompleks dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Meskipun diselimuti ancaman, Andi merasa panggilan untuk mengungkap kebenaran semakin mendalam. Dengan bekal catatan dan rekaman pertemuan itu, ia mulai merangkai potongan-potongan bukti yang bisa mengguncang struktur kekuasaan di kota kecil Sukamaju. Ketika senja menyelimuti Sukamaju, suasana mulai berubah menjadi semakin mencekam. Dalam perjalanan pulang dari pertemuan rahasia, Andi merasakan ada yang mengikutinya. Di balik keramaian jalanan, sebuah mobil sedan hitam tampak terus membuntuti setiap langkahnya. Rasa waspada semakin memuncak, namun tekadnya untuk mengungkap kebenaran mengalahkan ketakutannya. Keesokan harinya, Andi mendapat informasi tentang rapat tertutup di markas kepolisian yang diduga menjadi pusat perencanaan kejahatan tersebut. Dengan memanfaatkan identitas samaran sebagai pekerja lepas yang menawarkan jasa keamanan, Andi berhasil menyusup ke ruang rapat yang penuh dengan pejabat serius dan rahasia. Di sana, ia mendengar pembicaraan mengejutkan tentang perencanaan pencurian ayam dan cara-cara penutupan utang ratus juta rupiah. Diskusi yang berlangsung dengan nada tertutup itu menyingkap keterlibatan beberapa oknum tinggi dalam jaringan korupsi, menjadikan kasus ini jauh lebih kompleks dan berisiko. Di tengah keriuhan informasi yang berseliweran, Andi dihadapkan pada dilema berat. Apakah ia harus segera menerbitkan temuan ini dan berisiko memancing tindakan balasan, atau menunggu untuk mengumpulkan bukti lebih kuat demi keselamatan dirinya dan orang-orang yang ia cintai? Dengan hati yang bergolak dan tekad yang semakin menguat,
Andi menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya kini bagaikan berjalan di atas jurang yang tipis antara kebenaran dan kehancuran. Malam itu, ketika langit Sukamaju berubah kelam tanpa bintang, Andi mencapai titik kritis. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan bukti dan mewawancarai saksi, ia akhirnya memutuskan untuk menerbitkan laporannya. Dengan jantung berdegup kencang, Andi menekan tombol publis pada blog pribadinya. Sebuah langkah yang akan mengungkap skandal besar di balik seragam yang selama ini dihormati. Tak lama setelah itu, ponsel Andi berdering dengan pesan suara yang dingin dan mengancam, memerintahkan agar ia menghentikan penyelidikan tersebut. Dalam sekejap, mobil sedan hitam yang selama ini membuntuti setiap langkahnya muncul kembali, semakin mendekat dengan lampu yang menyilaukan. Andi, yang menyadari bahwa ia telah menarik perhatian kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan, segera meninggalkan tempat persembunyiannya di sebuah gang sempit. Di tengah bayang-bayang malam, di mana suara langkah kaki dan raungan mesin bersatu, Andi berhadapan langsung dengan sekelompok pria bertopeng dan bersenjata. Ketegangan mencapai puncaknya ketika ancaman nyata itu mendekat, dan ia tahu bahwa untuk menyelamatkan nyawanya sekaligus bukti berharga yang ada, ia harus berjuang melawan kekuatan yang ingin menutup kebenaran. Dengan tekad yang membara dan keberanian yang melampaui rasa takut, Andi berhasil melarikan diri, menyisakan bayang-bayang pertanyaan. Sejauh mana jangkauan korupsi yang selama ini tersembunyi? Setelah berhasil kabur dari pengejaran yang hampir membuatnya kehilangan segalanya, Andi berlindung di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Di sana, dalam keheningan yang menyakitkan, ia merangkai kembali potongan-potongan bukti dan mengingat setiap ancaman yang hampir merenggut nyawanya. Di balik dinding-dinding usang itu, rasa takut dan keputusasaan bergumul dengan tekad untuk mengungkap kebenaran. Saat malam semakin larut, telepon Andi kembali berdering. Suara Rudi terdengar panik, mengabarkan bahwa operasi penangkapan besar-besaran sedang disusun oleh jaringan korup yang kini mengincar dirinya. Dengan informasi yang semakin mengguncang, Andi menghadapi dilema berat. Melarikan diri demi keselamatan atau melawan dan terus menyuarakan kebenaran yang bisa mengguncang tatanan yang selama ini dikuasai oleh kekuasaan gelap. Dalam detik-detik yang mencekam, dengan bayang-bayang ancaman menyelimuti setiap sudut gudang, Andi memilih keberanian. Ia memutuskan untuk melangkah ke medan pertempuran yang sesungguhnya, menghadapi arus kejahatan yang tak kenal ampun demi keadilan bagi warga Sukamaju. Episode ini memuncak dengan bentrokan antara tekad seorang jurnalis dan kekuatan gelap yang mencoba menutup rapat kebenaran, meninggalkan udara penuh ketegangan yang sulit diabaikan oleh siapapun yang menyaksikannya. Pagi itu, setelah malam yang mencekam, kota Sukamaju terbangun dengan suasana yang masih penuh kegelisahan. Namun, getaran kebenaran mulai terasa di setiap sudut. Artikel Andi yang telah tersebar luas memicu kemarahan dan keprihatinan warga. Telepon demi telepon berdentang, dari pejabat desa, aktivis, hingga warga biasa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang skandal pencurian ayam dan utang ratus juta yang menggelengkan kepala. Di sela-sela kekacauan itu, muncul secercah harapan. Seorang pejabat tinggi dari Dinas Keamanan mengonfirmasi bahwa sebuah tim investigasi independen telah dibentuk untuk menyelidiki kasus ini. Tak lama kemudian, Andi menerima telepon dari Rudi yang memberitahukan bahwa rekaman rapat tertutup dan dokumen keuangan telah menjadi bukti kuat yang mendorong pihak berwenang untuk bertindak. Meskipun ancaman masih membayangi, keberanian Andi dan dukungan masyarakat mulai mengikis kekuatan para pelaku korup. Suara kebenaran yang telah ia bangun mulai membawa angin perubahan, memaksa struktur kekuasaan yang selama ini tertutup rapat untuk mengakui adanya kesalahan fatal. Hari-hari berikutnya, situasi di Sukamaju mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Puncak kejatuhan oknum polisi yang terlibat dalam jaringan pencurian ayam itu telah dimulai. Pimpinan kepolisian setempat ditahan, dan sejumlah pejabat terkait diperiksa oleh tim investigasi yang kini mendapatkan perhatian publik. Andi, meski masih harus berhati-hati, merasa lega melihat bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Warga mulai mengadakan pertemuan terbuka untuk menuntut keadilan dan transparansi,
serta mendukung langkah-langkah reformasi di institusi yang selama ini dianggap tak tersentuh. Di tengah proses hukum yang berlangsung, Andi mendapatkan penghargaan dari komunitas jurnalis lokal sebagai simbol keberanian dalam mengungkap kebenaran. Dengan naskah laporan yang kini telah memicu perubahan, Andi menyadari bahwa perjalanan panjangnya sebagai jurnalis tidak hanya soal mengungkap skandal, melainkan juga tentang membangun kembali kepercayaan masyarakat. Meski bekas luka dan ancaman masih menghantui, sinar harapan dan keadilan mulai meresap di setiap sudut Sukamaju, membuka lembaran baru untuk kebenaran yang selama ini tersembunyi. Beberapa minggu setelah kegemparan skandal, suasana di Sukamaju mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Warga yang sempat diliputi ketakutan kini berkumpul dalam pertemuan terbuka di balai desa, berbincang tentang masa depan kota kecil mereka. Andi, yang kini dikenal sebagai jurnalis pemberani, duduk di sudut ruangan sambil mengamati senyum dan harapan di wajah-wajah warga. Di tepi sungai yang mengalir pelan, ia merenungkan perjalanan beratnya, dari ancaman yang mengguncang malam hingga keberanian yang mengantar kebenaran ke permukaan. Di balik setiap cerita yang diungkapnya tersimpan pelajaran bahwa keadilan, meskipun tertatih oleh bayang-bayang korupsi, selalu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Malam itu, angin sepau-sepau membawa nuansa kedamaian yang baru. Dalam sebuah acara simbolis di lapangan terbuka, Andi berdiri di atas panggung kecil, menyampaikan pesan yang tulus dan menyentuh hati. Kebenaran adalah cahaya yang tak pernah padam, meski kadang tersembunyi dalam gelapnya kebohongan. Kita harus berani menuntut keadilan, karena setiap perjuangan kecil akan membawa kita lebih dekat pada perubahan besar. Pesan Andi disambut tepuk tangan meriah dari warga yang kini merasa bangga akan kemampuan mereka untuk menuntut keadilan. Kisahnya telah menginspirasi banyak pihak untuk tidak menyerah dalam menghadapi ketidakbenaran. Sementara sistem perlahan mulai memperbaiki kekurangannya, Andi melangkah pergi dari panggung dengan keyakinan bahwa keberanian untuk mengungkap kebenaran akan selalu menjadi pendorong perubahan. Di balik senyum hangat dan tatapan penuh harapan, Sukamaju kini menyongsong hari-hari baru yang dijanjikan oleh cahaya kebenaran. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Aktifkan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan update terbaru.